Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SMP Negeri 2 Sidoarjo, serta anak-anakku yang berbahagia sekaligus saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayah yang sangat baik buat kita semua. Salah satu nikmat itu ialah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, masih diberi orang tua yang baik, masih diberi anak-anak yang baik, masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam marilah tetap kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta seluruh pengikutnya di dunia ini. Anak-anakku sekalian, menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sidoarjo, Bapak Muhammad Kholik SPD MM, pada kesempatan pembukaan MPLS kali ini, tentunya saya tidak terlalu berlebihan untuk menyapa kalian semua dengan kata-kata selamat datang di sekolah calon-calon juara, calon-calon pemimpin besar di negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Perkenankan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Pak Wasis Rianto. Tugas sehari-hari sebagai guru ilmu pengetahuan alam. Nah, secara kebetulan mulai tahun ajaran 2015 sampai sekarang, saya masih dipercaya dan diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang akademis. Adapun salah satu tugas saya adalah memastikan proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Termasuk di dalamnya adalah mengatur jadwal belajar kalian semua. Untuk itu, jika suatu saat nanti anak-anak ada masalah terkait proses kegiatan belajar mengajar, silakan menghubungi saya, Pak Wasis Rianto. Nah, pada kesempatan kali ini dalam rangka pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS secara daring, saya diberi tugas khusus untuk menyampaikan materi pengenalan kurikulum terhadap siswa-siswa baru SMP Negeri 2 Sidoarjo tahun ajaran 2020-2021. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita persiapkan diri dan kita mulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mohon perhatian khususnya bagi anak-anak, mari kita simak dan perhatikan penjelasan singkat tentang pengenalan kurikulum yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sidoarjo
pada tahun 2020-2021 agar kalian nanti mengerti apa yang harus dipersiapkan, ya, apa yang harus dikerjakan ketika Anda sudah mulai aktif dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2 Sidoarjo. Nah, kalau kita perhatikan slide ini, ya, ini menunjukkan, ya, peta perjalanan implementasi kurikulum 2013 yang dimulai 2015-2016, ya, dimana pada saat itu yang melaksanakan kurikulum 13 baru 6% seluruh Indonesia. Itu masih pilot project semua. Sedangkan yang lainnya 94% melaksanakan kurikulum 2006. Pada tahun 2016-2017 ya, sudah mulai meningkat 19% yang menggunakan kurikulum 13. 2017-2018 ya, sudah meningkat lebih dari 50% ini, bahkan 60%. Yang 40% menggunakan kurikulum 2006. Sedangkan pada tahun 2018-2019 mungkin sampai sekarang ya sudah melaksanakan kurikulum 2013 seluruh Indonesia. Nah, pengembangan kompetensi pada kurikulum ya, ini dimulai dari standar kompetensi lulusan, di mana standar kompetensi lulusan ini terdiri dari standar isi, standar proses, dan standar penilaian, di mana ketiga-tiganya ini adalah ditujukan untuk pencapaian kompetensi. Ya, kompetensi yang ingin dicapai itu tentunya tergantung dari jenjang. Artinya, sekali lagi, kompetensi ini tergantung dari jenjang pendidikannya, dimulai dari prasekolah, ya, SD, SMP, SMA, bahkan SMK, di mana kompetensi yang ingin dicapai adalah sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, sikap keterampilan, ya, secara berjenjang, berurut. Keluasan dan kedalamannya, memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, kompetensi dasar, kompetensi sekolah menengah pertama, ya, kompetensi sekolah menengah pertama di sini yang akan saya bahas adalah mengenai dimensinya. Dimensi yang akan dicapai atau yang harus dicapai ya pada sekolah menengah pertama ada 3, yaitu dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan. Nah, dimensi sikap ini di dalamnya meliputi beriman dan berakhlak mulia, memiliki ilmu, ya, terdidik, percaya diri, dan bertanggung jawab.
Untuk dimensi pengetahuan yaitu agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, di mana di situ ada nilai faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dan dimensi keterampilan itu berpikir LOT dan HOT, low order thinking dan high order thinking. Ya, psikomotorik, berbasis pengetahuan. Nah, implementasi dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan pendidikannya. Jadi, sekali lagi anak-anak ya. Jadi, kompetensi sekolah menengah pertama ini ada 3 dimensi yang harus dikuasai oleh anak-anak, yaitu dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, pada saat kita nanti belajar di sekolah di SMP Negeri 2 Sidoarjo, ya, materi pelajarannya adalah sebagai berikut. Ini mulai kelas 7 sampai kelas 9 ini. Dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Artinya pelajaran kelompok A dan pelajaran kelompok B. Pelajaran kelompok A itu terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Nah, kelompok A ini atau mata pelajaran kelompok A ini adalah kelompok mata pelajaran yang direkomendasikan oleh pusat yang harus dilaksanakan oleh sekolah-sekolah. Sedangkan kelompok B adalah kelompok mata pelajaran yang direkomendasikan oleh pusat ditambah dengan daerah atau pemerintah daerah. Nah, kelompok B atau mata pelajaran kelompok B yaitu seni budaya, PJOK, prakarya, kemudian ditambah dengan bahasa daerah Jawa, kemudian bimbingan komputer atau betik, kemudian informatika, PTQ, dan bimbingan karir. Ini yang akan kita ajarkan pada anak-anak ya di SMP Negeri 2. Orientasi pembelajarannya adalah aplikatif. Itu pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, membangun rasa ingin tahu, pengembangan sikap peduli, bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. Nah, selain pelajaran kelompok A dan kelompok B, masih ditambah lagi dengan kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur kurikulum di atas.
Nih kita perhatikan. Jadi selain pelajaran kelompok A dan B tadi, ya, di sekolah kita nanti masih diberi tambahan pelajaran ekstrakurikuler. Jadi banyak ekstrakurikulernya ini. Ya, tapi yang wajib diikuti adalah ekstra pramuka. Ya, sedangkan ekstrakurikuler pilihan dan non pilihan itu kita persilakan anak-anak untuk memilih, ya minimal 1. Ya, untuk ekstrakurikuler akademis antara misalnya olimpiade, karya ilmiah remaja, bahasa Inggris mungkin, dan juga ekstrakurikuler non akademik antara lain misalnya UKS, PMR, paduan suara, band, teater, banjari, korea, karawitan, paduan suara, ada basket, bola voli, bulu tangkis, renang, futsal, karate, silat, sains komputer, leader, cari tradisional dan modern, ya, sepak bola, ini bela diri, taekwondo, mungkin paskibraka, dan masih banyak yang mungkin belum saya sebutkan, yang nanti insya Allah akan dijelaskan secara detail oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Bapak Indrajit Sugianto SPD, pada materi berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan slide ini, ya, untuk mencapai kompetensi maka harus dilakukan kegiatan baik itu intrakurikuler dan kokurikuler, ekstrakurikuler, non kurikuler, dan keteladanan pembiasaan. Ini ketiga-tiganya harus dilakukan secara bersama-sama agar bisa mencapai kompetensi yang diinginkan dan dicita-citakan. Maka di SMP Negeri 2 Sidoarjo ini kita melaksanakan semuanya ini, intrakurikulernya yaitu pelajarannya yang tadi sudah saya sebutkan. Ada sekitar 14 pelajaran. Ada ekstranya banyak juga. Nanti pembiasaan juga. Ya, dan diharapkan nanti begitu lulus dari SMP Negeri 2 Sidoarjo kalian sudah mempunyai kompetensi yang lengkap. Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi dimulai dari hard skill dan soft skill. Jadi dimulai dari sarana dan prasarana, kemudian kemampuan otak kita. Insya sarana dan prasarananya di sekolah kita SMP Negeri 2 Sidoarjo sudah sangat memadai. Ya, tinggal kita mengembangkan brain kita, otak kita melalui pemberdayaan, pembudayaan, sekaligus keteladanan atau kemampuan di dalam pembelajaran. Nah, ini bisa dilakukan di mana? Bisa terjadi di rumah melalui bimbingan orang tua, di sekolah, dan di masyarakat. Kemitraan guru dengan siswa, ya, dengan penggunaan optimalisasi teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga diharapkan anak-anak semua akan mendapatkan suatu penghargaan yang diimpikan.
Di sini kita coba bandingkan itu paradigma pembelajaran pada masa lampau dengan masa sekarang, yaitu kurikulum lampau, yaitu kurikulum 2006, mungkin juga kurikulum KTSP. Nah, sekarang menggunakan kurikulum 2013. Seperti inilah modelnya. Kalau dahulu siswa itu hanya diberitahu, harus diberitahu. Sedangkan sekarang tidak. Anda harus mencari tahu. Nah, kalau dulu guru sebagai sumber utama, nah sekarang sudah tidak lagi, tetapi berbasis aneka sumber belajar. Jadi sumber belajar itu tidak mesti harus guru, bisa media-media banyak yang bisa dipakai. Kalau dulu tekstual, artinya selalu berpedoman pada buku. Nah, sekarang pendekatannya adalah pendekatan ilmiah. Kalau dulu berbasis konten, ya, sekarang berbasis kompetensi. Jadi sekarang lebih luas. Dulu bersifat parsial, sekarang bersifat holistik atau terpadu. Kalau zaman dahulu atau kurikulum terdahulu, yaitu menggunakan jawaban tunggal. Nah, kalau kurikulum 12 ini adalah kebenaran jawaban itu multidimensi. Kurikulum yang dahulu menggunakan verbalisme, ya sekarang menggunakan keterampilan aplikatif. Inilah paradigma pembelajaran kalau dibandingkan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelum-sebelumnya. Nah, pengembangan pembelajaran. Ini pengembangan pembelajaran ya dikembangkan melalui dua hal, yaitu karakteristik pembelajaran dan karakteristik kompetensi dasar. Nah, pada karakteristik pembelajaran, ya, pembelajaran itu dilaksanakan langsung, direct teaching. Pembelajaran tidak langsung, indirect teaching, mengembangkan berpikir tingkat tinggi, high order thinking, mengembangkan kemampuan bekerja secara ilmiah dan keselamatan diri serta lingkungan. Nah, pada karakteristik kompetensi dasar, di kompetensi abad ke-21 dengan ciri-ciri kolaboratif, kreatif, critical thinking, dan komunikatif. Baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Nah, pada kurikulum 2013 ini, ya, model-model pembelajaran yang nanti akan digunakan oleh Bapak dan Ibu guru kalian di SMP Negeri 2 Sidoarjo ini, ya, ada dua hal. Mungkin mengenakan pendekatan saintifik, atau mungkin juga guru memberi ruang, ya, dengan model pembelajaran yang lain. Nah, pendekatan saintifik itu kita kenal dengan 5M. M yang pertama yaitu memberikan pengalaman. Di guru memberikan pengalaman pada anak-anak. M yang kedua mengembangkan sikap ilmiah. M ketiga mendorong ekosistem sekolah berbasis aktivitas ilmiah.
M keempat menantang, M5 adalah memotivasi. Namun demikian 5M ini bukanlah satu-satunya pendekatan pembelajaran. Dan urut-urutannya pun tidak baku, boleh dirubah-rubah. Dimulai dari memotivasi dulu, atau dimulai dari memberikan pengalaman. Itu tergantung nanti dari Bapak Ibu gurumu. Ya, kalian tinggal mengikuti dengan seksama, dengan teliti, dan kemauan yang keras. Insya Allah pasti bisa. Model pembelajaran lain misalnya berbasis aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, menyenangkan, dan berprakarsa. Wah, ini memang luar biasa kalau kalian semua bisa melaksanakan. Implikasi revisi kurikulum terhadap penilaian hasil belajar. Nilai sikap spiritual dan sikap sosial diperoleh berdasarkan hasil pembelajaran langsung. Direct teaching itu dilakukan pada mata pelajaran agama, budi pekerti, dan mata pelajaran PPKN. Ini penilaian sikap baik spiritual dan sosial. Yang tadi saya sebutkan, ya, nilai sikap spiritual dan sikap sosial ini ya bisa dilakukan atau diperoleh dari hasil pembelajaran langsung atau direct teaching, yaitu khususnya mapel agama, budi pekerti, dan PPKN. Sedangkan hasil pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching dari semua pelajaran. Penilaian hasil sikap spiritual dan sikap sosial diberikan dalam bentuk deskriptif. Nah, penilaian menggunakan skala 0 sampai 100. Kriteria ketuntasan minimum atau KKM ditetapkan oleh sekolah dengan skala 100. Nah, ini adalah contoh rapot nanti yang akan kalian terima. Contoh format rapot. Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik, ya, ini baik apapun itu namanya, dulu diberi nama formatif dan sumatif. Nah, sekarang ini namanya penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, ada penilaian akhir tahun. Nah, semua itu berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ya, pada prinsipnya adalah untuk memantau hasil belajar. Juga untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan memperbaiki proses pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip penilaian, ya, ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel.
untuk prinsip-prinsip penilaian. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Ya, yang pertama yaitu menyusun perencanaan satuan pendidikan. KKM yang harus dicapai oleh peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ya. C. Penilaian dilakukan dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah. D. Penilaian akhir meliputi penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan atau deskripsi. Hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai predikat dan deskripsi. Pencapaian kompetensi mata pelajaran. Laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat Dewan Guru berdasar hasil penilaian oleh pendidik dan hasil penilaian oleh satuan pendidikan. Dan kenaikan kelas dan atau kelulusan peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Kenaikan kelas, kriterianya sebagai berikut. Ini perlu diperhatikan agar kalian nanti di dalam mengikuti pelajaran di SMP Negeri 2 bisa berjalan dengan lancar. Kriteria kenaikan kelas yang pertama, hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh pendidik digunakan untuk menentukan kenaikan kelas peserta didik. Yang kedua, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, belum tuntas dan atau sikap belum baik. Ulangi ya, yang kedua, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, belum tuntas dan atau sikap belum baik. Yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku bagi peserta didik SD LB, SMP LB, SMA LB, dan SMK LB. Nah, skema penilaian sikap, bagaimana menentukan penilaian sikap. Seperti inilah gambarannya. Penilaian sikap diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utamanya yaitu observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester, observasi BK dan wali kelas selama 1 semester. Nah, untuk observasi guru mata pelajaran selama 1 semester ini dilaksanakan selama proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. Sedangkan observasi BK dan wali kelas ini dilakukan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Nah, unsur penunjang yaitu penilaian dari atau penilaian diri dan penilaian antar teman dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali di dalam 1 semester. Itu unsur penunjang. Bagaimana pengolahannya? Melalui observasi guru mapel, baik BK maupun wali kelas, mencatat sikap yang menonjol. Di guru mata pelajaran merangkum catatan selama 1 semester setiap peserta didiknya.
Dan guru BK merangkum catatan selama 1 semester setiap peserta didiknya. Sedangkan wali kelas merangkum catatan selama 1 semester setiap peserta didiknya. Ini dikumpulkan ke wali kelas. Selanjutnya akan ditentukan menilai sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian muncullah deskripsi sikap spiritual dan sikap sosial selama 1 semester. Nah, ini contoh skema deskripsi penilaian sikap. Nah, berikut contoh kesimpulan hasil deskripsi sikap spiritual oleh wali kelas. Ini peserta atau siswa namanya Gilang. Gilang selalu bersyukur dan berdoa sebelum melakukan kegiatan serta memiliki toleran pada agama yang berbeda. Ketaatan beribadah mulai berkembang. Contoh yang kedua, ini kesimpulan hasil deskripsi sikap sosial oleh wali kelas. Gilang memiliki sikap yang santun, disiplin dan tanggung jawab yang baik, responsif dalam pergaulan, sikap kepedulian mulai meningkat. Ini ada skema penilaian pengetahuan, ya, itu diperoleh dari tes tertulis, tes lisan, penugasan, atau diperoleh dengan teknik lain, misalnya portofolio dan observasi. Nah, tes tertulis ya, itu bisa dalam bentuk benar salah, pilihan ganda, mungkin menjodohkan, isian atau melengkapi, dan uraian. Sedangkan tes lisan itu bisa berupa kuis dan tanya jawab. Penugasan, tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di satuan pendidikan dan atau di luar sekolah. Skema penilaian keterampilan. Ini ada keterampilan ya, yang bisa diperoleh dari unjuk kerja, kinerja atau praktek, kemudian penilaian proyek, portofolio, produk, dan teknik lain, misalnya tertulis. Unjuk kerja yang dimaksud di sini adalah penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik. Unjuk kerja. Penilaian proyek ini adalah kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Ya, di proyek. Kemudian penilaian portofolio, rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang diperkuat atau rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Ini portofolio. Kemudian produk itu penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk, teknologi, dan seni. Nah, ini contoh-contoh atau pengertian-pengertian model-model pembelajaran yang nanti ya kira-kira akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru Muda SMP Negeri 2 Sidoarjo. Ini banyak model-model yang akan dilakukan di sini. Ini yang pertama, model pembelajaran discovery atau inquiry learning. Ini di mana karakteristik pembelajaran peserta didik secara aktif menemukan ide dan mendapatkan makna. Di komponennya
ya, dimulai dari identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi, pengelolaan informasi, verifikasi hasil, ya. Selanjutnya adalah generalisasi. Nah, mungkin juga ada nanti dari salah satu dari Bapak Ibu guru kalian nanti akan mempraktekkan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Ya. Karakteristik peserta didik secara aktif memecahkan masalah kontekstual. Komponennya adalah merumuskan masalah, menyusun rancangan penyelesaian masalah, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, ya. Yang selanjutnya adalah menyelesaikan masalah. Ini pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Ada juga pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Ya. Karakteristik peserta didik secara aktif menyelesaikan suatu proyek. Penyelesaian memerlukan waktu penyelesaian relatif lama. Ya, yang dimulai dari identifikasi dan merumuskan proyek, kemudian menyusun rancangan penyelesaian proyek, mengumpulkan informasi, pengolahan informasi, dan menyusun laporan. Ada cooperative learning. Karakteristik, ya, kerjasama tim dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, komponennya adalah menyampaikan tujuan, menyajikan informasi, membentuk kelompok, bekerja dalam kelompok, presentasi hasil kerja kelompok, ya, kemudian menerima umpan balik. Cooperative learning, ya, kerjasama tim dalam melaksanakan pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, anak-anak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, paling tidak dipahami, sehingga nanti pada saat kita sudah belajar di sekolah di SMP Negeri 2 Sidoarjo, paling tidak kalian semua sudah mempersiapkan diri apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dipersiapkan. Walaupun pada saat ini kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan di rumah, karena memang secara kebetulan di daerah kita di Jawa Timur khususnya Sidoarjo masih termasuk zona merah. Jadi anak-anak tetap belajar di rumah dengan penuh semangat,
tahun ajaran 2020-2021 tetap dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020 ya, tetapi anak-anak belajarnya di rumah melalui daring. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada kembali manfaatnya. Apabila ada salah kata